Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman dan ihsan dengan santuy. Yang pertama yaitu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di podcast ini. Lalu juga salam rindu kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau mengenali kita di yaumul kiamah nanti. Amin. Lalu juga kita berterima kasih kepada guru-guru dan ulama-ulama yang telah mengajarkan kita dari nggak bisa sampai bisa, dari bodoh sampai pinter. Terima kasih sekali lagi untuk pada guru-guru dan ulama-ulama yang telah mengajarkan. Oh iya, nih kita sekarang masih sama ya. Masih ngebahas tentang muskun. Nah, ini juga orang-orangnya masih sama nih, co-hostnya juga, lalu juga pematerinya masih Guru Amar Yasir. Oh ya, jangan lupa podcaster nih, kita ngopi dulu sambil ngudut. Iya, kita harus santai dulu ngopi, biar gak tegang. Iya. Oke, kita seru dulu ya. Tegang kadang-kadang suka kagak enak. Iya, gak enak sama siapa tuh? Gak enak aja pokoknya dah. Oh, gak enak aja. Bawaannya panik aja kalau tegang. Sekarang kita ini nih guru ya, tentang praktek-praktek dukun itu, uskun-uskun itu banyak ya. Yang kita tahu mungkin ada di media ataupun non media, dari langsung nggak langsung. Itu sebenarnya sulap apa benar ya kalau misalkan tentang praktek-praktek uskun yang ada? Berbicara praktek metode tentang uskun yang dikaitkan dengan ilmu sulap, banyak ahli sulap mengatakan atau direndahkan oleh sebagian orang atau orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa. Wah itu trik, wah itu mainan anak kecil, wah itu gue juga bisa. Padahal kan itu memang sulap ya. Sulap itu kan ialah keahlian. Cuman oleh orang-orang tertentu yang berkedok di dalam agama tuh yang dinamakan uskun tadi, dia memanfaatkan tuh ilmu-ilmu sulap tadi, trik-trik tadi yang orang awam tuh, mohon maaf ya, lebih takut kepada orang-orang yang bersurban ketimbang orang-orang sulap. Padahal sulap itu kan memang ada ilmunya, ada pelajarannya, ada tata caranya. Tapi bila mana kayak kita coba kalau ketemu sama orang-orang yang bersurban, orang-orang yang mohon maaf ente anggap guru, ente anggap kiai, ente anggap gus, bila mana memiliki suatu kelebihan, langsung dicap, wah orang sakti, wah orang hebat, wah ini orang punya karomat gitu saudara. Kita lanjut lagi, ini ada, saya ingin menanyakan bahwa kan ada juga tuh contoh-contohnya ya kan, kayak misalkan kalau praktek-praktek dukun yang saya pernah temuin ya kan, ini pengalaman saya sendiri gitu kan. Ketika saya lagi main gitu kan ke tempat itu, nggak tahu nih uskun apa enggak ya kan, cuman saya ingin ngincar cewek gitu kan ya, ngincar cewek. Nah itu ketika ngincar cewek itu dikasih tahu sama dukunnya kan, kamu nanti baca ini gitu kan, baca ini terus disuruh ngambil apa gitu lah, apanya gitu rambutnya kan. Nah tapi di samping itu dia nyuruh untuk menyetubuhi cewek itu. Iya. Nah itu kira-kira bagaimana itu tentang tanggapan guru tentang hal tersebut? Itu hanya modus orang-orang yang kurang akal, yang dimana dia memanfaatkan agama demi kepentingan syahwatnya ya. Berbicara tentang praktek-praktek yang mohon maaf ya, asusila, dan berdasarkan kalau di dalam agama ngambil tabarruk, biar ngambil berkahnya, biar katanya kita harus hubungan batin kepada guru dan murid, itu hanya modus-modus gitu. Nah dari modus itu guru, apa yang dibilang tadi kan untuk bertabaruk gitu kan rasanya, itu kenapa bisa orang melakukan seperti itu guru? Membawa-bawa tabarukan lah bahasanya gitu. Iya, karena orang-orang awam kayak kita, orang-orang bodoh di luar sana, atau anak-anak muda yang jauh daripada agama, dia tidak memahami tentang arti tabarruk kan gitu ya. Berbicara tabarruk
Itu artinya kan kita mengambil keberkahan kepada orang-orang yang disuci, yang suci di dalam Islam, orang-orang takwa. Sebenarnya kita inginlah mengambil faedahnya daripada orang tersebut gitu. Cuman makin kesini, makin perkembangan zaman, lama-lama kata tabarruk sering banget disalahgunakan. Kita balik lagi nih guru tentang trik ya dukun, iya kan? Seorang dukun itu kan, bukan dukun tuh, uskun itu kan palsu ya kan? Palsu. Kalau jangan dia kan dukun berkodok ustadz gitu kan, bawa-bawa agama. Nah itu dia pasti kan main trik sama tematik lalu juga gestur tubuh. Itu termasuk metode yang dilakukan itu, apakah dia cara seperti itu bisa mengenai targetnya gitu dengan banyak itu misalnya bagaimana? Ciri-ciri dukun yang paling utama ialah dia fasih dalam menyampaikan sesuatu. Fasih Dia. Berbicara tentang Al-Quran siapapun boleh ngutip gitu. Berbicara tentang hadis siapapun boleh ngutip juga. Berbicara tentang mohon maaf, public speakingnya dia jago tuh di dalam bahasanya yang orang awam kadang terbuai. Jadi bila mana ente nih ketemu sama seseorang yang mohon maaf tanda kutip dua itu uskun, dia pasti jago ngomongnya. Karena ente di dalam ilmu psikologi lama-lama kena tuh ke bawah, hanyut pelan-pelan. Ya akhirnya baik guru, baik kiai, baik guru gitu. Baik. Mengenai tadi uskunnya itu, tadi saya baca sebuah artikel. Ada yang namanya ilmu hitam dan ilmu putih. Dia pakai yang mana guru? Dua-duanya? Apa salah satunya? Apa emang kagak make? Cuman tadi yang apa, balik lagi ke yang public speaking yang mungkin yang bagus. Itu gimana guru? Baik, berbicara tentang ilmu itu hanya kiasan. Baik hitam, putih, bahkan ada tuh yang menisbatkan dirinya ilmu merah. Itu hanya kiasan belaka. Bila mana kita berbicara tentang hitam, tentu akan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyeramkan, hal-hal yang mistis. Berbicara tentang putih, itu pasti kita berbicara tentang kesucian, kesopanan, ketakwaan. Itu hanya permisalan. Balik lagi, kita kalau misalkan ada yang pernah saya tahu tuh bahwa ada yang namanya ilmu nih, suatu ilmu gitu kan, ruqyah. Kalau ruqyah itu ada yang secara syar'i, ada yang syirikiyah kalau nggak salah kan. Nah itu emang benar gitu kan. Nah itu kalau misalkan ruqyah syar'i itu emang dianjurkan Nabi tuh. Jadi begini saudara, Nabi besar Muhammad SAW itu pernah kata yang dikatakan umpamanya ruqyah pertama sesungguhnya ruqyah terus tamimah terus teluh itu syirik. Akan tetapi bila mana berbicara tentang syirik atau syar'i itu dilihat daripada ayat-ayat yang dibaca, tujuannya untuk apa, metodenya itu caranya mohon maaf melanggar syariat atau tidak, terus tentang mohon maaf tujuan pribadinya tuh dia hanya untuk menyembuhkan itu pasien dengan ikhlas atau dia mau kepentingan dunianya, duit, mohon maaf banda, harta, lebih-lebih nauzubillah min dzalik wanita gitu. Iya, soalnya kalau ditemuin itu kan terkadang kan sampai mijet-mijet gitu guru ya. Iya. Kepalanya dicoel-coel gitu. Sebenarnya emang berarti dukun itu kalau nggak duit ya nafsuan gitu ya? Iya gitu. Kalau nggak nipu berarti dia, mohon maaf bahasanya gitu, memenuhi syahwatnya ya berarti ya, disimpulkannya seperti itu ya. Kebanyakan dukun itu pasti kalau nggak duit wanita, kebanyakan. Cuman ada yang lebih daripada itu, dia biasanya mengumpulkan jamaah-jamaah dulu gitu. Karena keinginan pribadinya pasti ditutupin dulu gitu. Bagaimana kita mau mendekati seorang wanita kalau kita nggak punya apa-apa? Bagaimana kita mau menampilkan ke masyarakat luas bila mana kita masih naik motor? Oke. Berarti tandanya, wah lu dukun belum jadi nih, kan gitu. Tapi bila mana nih dia sudah mengumpulkan jamaah-jamaah, manusia-manusia yang jauh daripada agama,
dia akhirnya menjadi kaya, baru dia mengaku tuh, gitu. Bila mana kita berbicara tentang dukun, dulu fair-fairan. Dukun itu hanya bahasa tradisional, saudara. Dukun. Bahasa modernnya banyak. Apa? Paranormal. Paranormal. Guru besar padepokan. Guru spiritual. Guru spiritual. Atau yang lebih ini kanjeng. Mama, abang, banyak itu lah. Itu hanya sebutan-sebutan, mohon maaf, yang umum lah di masyarakat. Jadi siapa sih yang mau nih dinisbatkan lu dukun? Nggak mau dia. Panggil saya bunda, ayah, abang, mbah. Kan keren ya. Iya, itu hanya sebutan doang. Lebih halus berarti sebutan. Kayaknya begitu. Nah, kalau misalkan tadi dengan cara yang seperti itu, dengan nama-nama hebat, gitu kan. Nah, itu membedakannya yang bener sama yang kagak tuh gimana tuh? Kalau misalnya apa tuh ada ki gitu kan. Nah, kan kita kan udah nyaru banget nih zaman sekarang nih kan ya. Nyaru banget nih. Ntar ada namanya ki siapa, misalkan nama saya ada Ki Upang gitu kan. Padahal saya sendiri gitu misalkan untuk menipu gitu kan. Membedakannya itu cara tahu nih kan dia contohnya kan guru spiritual namanya kan pasti ada yang bener dong, ada yang enggak. Nah itu cara membedakannya itu dari mana tuh? Dari segi apa? Dari segi apa untuk membedakan yang bener sama enggaknya? Cara membedakan uskun, ustadz, guru, atau bahkan yang lebih halus mursyid, nah, itu panjang, saudara. Tapi yang paling dasar, bagaimana dia menerapkan syariat agamanya dulu. Pertama, bila mana dia tidak sholat, tapi dia mengaku guru spiritual, tidak boleh Anda ikutin. Bila mana dia tidak, mohon maaf, menjalankan apa yang kewajiban dia di dalam agamanya, dia tidak ngejalanin, jangan ikutin. Dusta dia, kata-kata dusta tuh. Dikarenakan setan itu, dia 3 tuh. Bila mana di dalam diri kita ada setannya 3, dia pasti kata-katanya dusta. Akalnya picik dan perbuatannya licik, itu pasti tuh. Bila mana 3 unsur tersebut ada di dalam diri manusia atau bahkan salah satunya, tentu dia, mohon maaf, pengikut setan. Oke. Tentang santet. Jadi, Iya. Santet itu yang saya baca-baca dari artikel ataupun bertemu dengan orang-orang, ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan tidak. Dan saya sendiri pun sebenarnya sih masih nggak percaya ya, dikarenakan kalau misalkan ada santet ya kan, pernah tuh kan ada berita kan mau nyantet ini gitu kan, sampai sekarang kan pun nggak ada gitu kan hasilnya, ataupun dia ngirim apa sih namanya, ngirim benda santet gitu kan, ngirim benda. Nah, sampai sekarang pun kalau saya lihat itu nggak ada gitu, nggak ada hasilnya. Baik. berbicara santet, kita yang umat muslim, umatnya Nabi besar Muhammad SAW, ketika sudah mengucapkan fa'alamannahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu mempunyai banyak makna. Tiada apapun yang bisa mencelakai kita, memudaratkan kita, membinasakan kita, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan bila mana hubungannya dengan santet, apakah itu ada atau tidak, tergantung kita dalam menyikapinya. Dukun-dukun yang asli itu dia biasanya tidak tampil di umum, nggak tampil. Jadi ilmu itu sebagai mutiara, mahal. Ilmu itu mahal. Jadi dukun-dukun yang benar-benar bisa nyantet, dia nggak murahan, nggak, dia udah nggak bikin konten YouTube, udah nggak peduli dia. Dia udah nggak bikin konten-konten yang bisa, mohon maaf, ngasilin duit, udah nggak peduli. Karena apa? Dia sudah bersekutu sama setan. Udah lebih daripada apa yang dibayangin oleh masyarakat awam. Jadi gitu. Contoh misalnya kita ketemu dukun di suatu gunung, dia bisa nyantet tanpa dia punya pengikut, tanpa dia punya konten, tanpa dia punya embel-embel medsos, dia punya tuh ilmunya. Cuma disinilah letak masalahnya. Susah untuk menemukan dukun yang asli bila mana saudara tidak mengenali ilmu-ilmu yang dibawanya dan diterapkannya di masyarakat, gitu saudara. Oke.
Tadi kan bener ya, berarti kata guru kan dukun yang asli itu emang tidak tampil. Nyatanya yang saya baca ini dari sumber-sumber yang ada, Amerika pun pernah namanya buat kayak turnamen gitu sih ya bahasanya, turnamen dukun gitu. Ada. Iya, jadi dikumpulin di seluruh dunia gitu kan. Itu pas lagi perang dunia ya, karena kan orang Amerika itu kan pengen dia ngembangin nih, kalau emang bener nih ilmu ginian ada, ya kan? Ya masa ya dia nggak pengen tuh kan pasukan dia biar kuat, contohnya kan lawan siapa gitu kan. Nah makanya dikumpulin tuh, ketika dikumpulin ada juga emang perwakilan Indonesia pun juga ada yang dengar itu, perwakilan Indonesia kayak mau perwakilan Mesir kayak segala macem kayak gitu kan, ada tuh semuanya. Akan tetapi ketika di situ dikasih hadiah $1 juta, nggak ada yang bisa. Lantas berarti tuh berpengaruh dengan yang kata guru ngomong itu, maksudnya benar kata guru yang kata dukun itu emang asli itu emang gak bakalan tampil, balik lagi ilmunya mahal. Iya, benar. Itu berarti ya. Itulah yang dinamakan ilmu yang asli. Engkau harus menyelami lautan yang dalam dan engkau harus berjuang mendapatkan mutiaramu sendiri. Itu yang asli. Berarti sebenarnya emang gitu-gituan, sebenarnya mah pembodohan doang. Pembodohan doang. Iya. Gini deh, gini. Berbicara santet itu ada hubungannya dengan ruqyah tadi yang di awal. Oke. Ruqyah ada dua, ada yang syariat, ada yang syirik. Jadi begini saudara, sesungguhnya manusia itu mengalami dua keadaan psikologis. Yang pertama abreaksi, yang nomor dua transendesasi. Terus ingat tuh, abreaksi itu ialah peletusan emosi yang disimpan di dalam batinnya. Inilah yang disebut kesurupan palsu nih. Sesungguhnya kesurupan itu nggak ada di dunia ini. Nggak ada. Paling 5%. Karena apa? Manusia itu sesungguhnya mengalami tekanan mental, gangguan, dan emosi yang dipendam. Ketika mentalnya, perasaannya tidak ada yang mendengarkan, dia akan memunculkan keadaan psikologi yang disebut abreaksi. Jadi, bila mana kayak saya diomelin sama atasan, saya mau marah nggak bisa. Karena apa? Itu atasan saya, kan gitu ya. Saya memendam emosi ini, sampai duduk di meja saya, depan komputer. Saya nggak bisa marah-marah juga. Karena apa? Itu bos saya masih ingat. Ketika saya sudah keluar dari perusahaan, ada orang yang nggal motor saya, itulah saya meletup emosi saya. Mohon maaf, bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa kurang ajar pasti keluar. Itu yang disebut abreaksi. Yang nomor dua, transendesasi. Itu ialah keadaan psikologis tentang rohaniyah. Yang lebih halus, rohaniyah berbicara tentang keagamaan. Semua agama, nggak ada yang ngajarin santet. Nggak ada, semua agama. Oke. Nggak ada. Kecuali dia bikin agama baru, yakni apa? Pemuja iblis. Itu yang disebut Illuminati. Transendesasi itu ialah keadaan ilmu-ilmu rohani yang bisa dibagi dengan dua. Yang pertama tentang ahli hikmah, yang kedua tentang ahli rohani. Berbicara tentang guru-guru yang mengerti tentang rohaniah, kita bisa menyebut Syekh Ar-Rohaniyah, Syekh Muhammad Yusuf. Itu ada tuh guru rohani yang sangat hebat dulu. Iya, cuman di Indonesia rohani itu diidentikan, mohon maaf, sukma, ingsun, atau bahasa kasarnya dukun tuh. Padahal rohani ialah kata-kata yang halus di dalam Islam. Cuman di Indonesia karena kita tidak ngerti bahasa Arab, selalu mengaitkannya. Rohani ialah jin, setan, nggak bisa. Itu beda gitu. Nah, guru mengenai tadi yang masalah ke ruqyah, saya mau nanya. Itu kan apabila di ruqyah itu kan katanya ada yang masuk ke dalam tubuhnya dia. Iya. Ada yang ngaku inilah, itulah. Itu gimana guru? Itu bohong semua. Saya pernah mempelajari ahli totok dari China. Bukan apa tuh?
Yo Kongfang apa? Apa gitu dah. Jadi begini. Walau alamannya nggak mau manggil dia guru karena memang bukan guru ya. Dia memencet titik syaraf manusia yang sakit. Makanya teriak. Iyalah, Anda di titik, mohon maaf, misalnya di bawah betis, Anda dipencet, ya Anda teriak, jerit. Iya. Dan juga orang awam itu sering terjebak sugestinya sendiri nih. Ini buat ente-ente berdua nih. Jadi ingat, contoh, guru, baik, saya kayaknya dihinggapin jin dah. Itu apa namanya? Sugesti dia. Sugesti. Jadi padahal dia hanya vertigo, gitu. Karena dia sudah sugesti, circle-nya, lingkungannya, orang-orang yang begitu pun juga datanglah ke Kang Agi. Kang Agi, aneh saban malam pala puyang kan gitu. Bang Agi karena mohon maaf circle-nya atau senangnya dengan dunia-dunia mistis jin, wah ente ketempelan tuh bang, kan gitu ya kalau bahasa anak mudanya. Ayo bang coba ke rumah guru spiritual yang di mana kayak gitu. Datanglah tuh berdua. Padahal ketika dia datang itu sugesti mereka berdua, gua dihinggapin jin, gua dihinggapin jin, gua dihinggapin jin, gitu tuh. Ketika datang bahasanya fasih banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukra ala ilmasik. Afwan. Kamu minum apa? Wah, teh. Wah. Gaya-gaya Arab ya? Iya. Masya Allah. Itu yang Arab-Araban. Iya, kalau yang Betawinya, lu teh apa kopi? Iya. Teh aja pak, ayo dah teh. Jadi, ketika udah masuk dia akan nama siapa? Ini nih ciri-cirinya. Nama ibunya. Pasti tuh dia Pasti nanya. itu. Bintinya siapa? Karena apa? Itu untuk merekam dia, untuk berbicara pada jin. Ini kalau yang benar. Tapi kalau yang palsu biasanya dia itu dulu. Mohon maaf, inilah kata-kata yang sering banget uskun-uskun. Mohon maaf juga ya. Ada yang disebut Rocky. Rocky itu ahli yang ruqyah. Mengeluarkan kata-kata ini. Wahai jin, keluarlah engkau dari tubuh fulan. Karena tadi dari rumah nih, diingat kan? Ente bawa sugesti, ente langsung mikir dong. Waduh, ada jin ya, teriak lah ente. Karena apa? Ente diteriakin sangat kencang, itulah yang disebut abreaksi. Keluar emosi ente. Dar. Ketika udah dipencet, langsung begini-gini dah. Laga-laganya gitu. Set, dia ngambil minyak, dipencet lah. Titik-titik syaraf ente, ya menjerit lah. Teriak ya. Coba hidung sini gue giniin, kan gitu. Paling juga sakit. Iya merah. Nah, guru tadi mengenai yang kesurupan kan tadi guru bilang ada beberapa persen lah ya kan? 5%. 5% nih maaf. Iya. Kalau 5% ada pasti bisa kejadian kan? Bisa. Nah ciri-cirinya tuh gimana guru? Kalau yang asli Orang benar-benar asli. kesurupan itu Karena banyak banget. iya kena mulu. dulu pernah di sekolah zaman sekolah ada kesurupan Iya. suruh pencet jempol yang aja katanya. Bukan kesurupan apa? Kesurupan macan yang nggak jelas tuh. Nah itu dia. Apa Mau dia? ya. Mau. Itu gimana guru? Kan kerenan manusia gue udah bermacam ya. Ikan putih lah. Iya manusia kan punya tembakan. Jadi begini, kita balikkan dong ke Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala sudah berkalam di dalam surat At-Tin itu ayat 4 berkata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku menciptakan sebaik-baiknya makhluk itu manusia. Kenapa ente sampai jadi macan? Berarti jadi hina dong. Makanya Itu yang pertama yang harus ente ingat. Yang nomor 2, ciri-ciri orang yang kesurupan yang paling benar ialah apa? Orang yang dihinggapin jin kalau dipukul nggak sakit. Tuh. Yang kedua, matanya bisa nggak kelihatan item-itemnya. Mulus dia gitu. Apa bahasanya apa yang ngejelik gitu ya? Oh yang putih doang. Iya. Yang nomor 3, tidak ada yang dinamanya orang kemasukan tubuh jin berbicara yang aneh-aneh. Minta kopi, minta teh, Nah, itu mah halus minta dia. rokok, Itu mah minta nauzubillah min zalik, minta emas, minta duit, minta anaknya dinikahin. Itu udah palsu tuh. Tuman itu sih guru. Tapi saya pernah mengobati seseorang ketika itu dia teriak-teriak nggak jelas. Oke. Gitu kan. Ada dipanggil. Wahai guru, sesungguhnya saya punya anak sering teriak-teriak malam gini-gini. Jadi. Ketika saya datang, ya saya kan karena jenggomen, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, masuk dijamu dengan baik oleh tuan rumah. Semoga Allah memberkahi tuan rumah. Amin. Gimana ibu? Jadi begini, Pak Guru. Anda dipanggil Pak Guru kan? Ente nanya dong, kok ente mau dipanggil guru bukan Ustadz?
Kan guru kan bisa banyak, bisa guru lawak, guru lukis, guru seni, guru MTK, guru olahraga. Iya, kalau ustaz terlalu berat panggilannya, makanya guru aja dah. Kayak gitu. Udah, aneh mau masuk, aneh lihat anaknya. Dalam hati ngomong, orang ajar nih bocah, orang tuanya digibulin kan gitu ya. Aneh keluar. Kebetulan itu bocah langsung kejang-kejang. Karena apa? Psikologisnya dia mengatakan, waduh, gue mau diobatin nih sama seseorang. Teriak lah, wah! Aneh keluar, ngambil ergot. Ketika aneh ngambil, ditanya sama ibunya, buat apa Pak Guru? Tenang, santai. Aneh siram langsung ke anaknya. Kalau orang yang dihinggapin jin, dia nggak berasa. Nggak berasa tuh. Iya, tapi dia langsung langsung muntah. Aneh belum pernah dengar jin mabok buat belum. Lah berarti itu orang tuanya dikibulin guru ya? Iya, padahal itulah, mohon maaf, sekarang namanya dunianya bebas. Dia butuh duit. Berarti dia ngebohongin orang tuanya tuh buat sesuatu yang dia pengen. Iya, Makanya sampai pura-pura kesurupan gitu kan. Ini guru, maaf, terakhir nih kita saya nanya nih. Oke. Apabila yang 5%-nya itu kita udah kena nih kesurupan nih, Iya. gimana kita cara, bahasanya apa sih? Ma- Nyembuhinnya lah gitu lah. Mahalnya gitu gimana? Ada nggak cara-cara tertentu gitu? Ada. Salah satunya ruqyah yang paling hebat yang diajarin Rasulullah SAW. Salat. Nggak ada lagi. Salatnya yang bagaimana? Salat yang diajarin benar-benar oleh ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama yang mewariskan dua ilmu, baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Gitu. Itu tindakan preventif kita. Preventif. Kalau Kalau udah kena, kena, ya ke teman-teman kita yang roki yang syariah. Oh, yang Boleh. yang ahli Iya. roki. Tapi dengan syarat, dengan catatan, ini aneh mau ngasih masukan juga kayak ada berdua. Tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ente juga jangan berbuat maksiat gitu. Percuma mau ke ruqyah sama guru-guru yang paling agung, para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ente nggak sholat, itu jin balik lagi. Sama Itu juga. dia. Nah, ini terakhir juga nih. Ini terakhir banget nih. Siap, Karena ya. banyak banget yang ketik. Iya Ini saya sih. sampai sekarang lu masih dengerin tuh kata-kata. Aduh, mau berkata kasar nih sampai nih. Karena saya merasa ditipu. Nggak apa sih, Iya. aja. Jadi begini dulu. Teman-teman saya kuliah itu ngomong gini. "Wah, di situ tuh di pohon itu tuh ada kuntilanak tuh gini. Ya kan, ada ini, ada itu. Ya kan. Yang kita pelajari dari guru-guru, bahwasannya guru-guru yang bener nih ya, jin itu kan emang udah ditutup ya kan ya, udah ditutup sama zaman Nabi Syeds gitu kan, udah jadi ops gitu kan. Akan tetapi kenapa masih ada orang-orang seperti itu yang bilang, oh ini ada jinnya nih, nah ini ada ininya nih, ini jinnya nih, kan itu gitu kan. Nah itu kenapa masih ada sampai sekarang nih? Karena pembodohan sampai sekarang masih ada ini. Baik, bicara itu cuma dua tipe orang. Entah itu dia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu dia halusinasi. Udah. Kalau dibukakan dia ngelihat berarti itu Dari Allah. Dari Allah, terus dia bisa ngeliat kuntilanak itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan matanya. berarti memang ada juga ya. Ada. Oke. Ya paling sih itu aja dulu ya kan, karena kalau udah dibahas lagi makin panjang lagi ya. Oke. Ini saya ngasih tahu intinya aja nih. Sebenarnya intinya nih para podcaster nih, kita ngopi dulu ntar. Dimakan dong. Dimakan ini Bang Agi. Kang Agi. Sorry. Kalau misalkan para podcaster ingin tahu ilmu yang benar dan sampai ketipu, ikut ngaji makanya. Ngaji yang benar gitu kan. Jangan sampai tipu-tipu gitu-gituan, kan takut juga keluar duit keluar 1 juta, 2 juta bakal gitu-gituan doang, Bang. Iya, buat barang lah. Iya, mendingan berapa Bang? Mendingan Bang. Coba 1 juta. Ya, buat apa? Buat makan Iya, buat makan setahun bisa kalau Oh, cukup kan. Iya gitu kan ya. Bagi lu cukup kali setahun segitu. Ya, nggak ada yang tahu. Cuman Iya intinya ngaji bisa sama Kang Agi ataupun sama guru langsung itu. Karena Lanjut. iya, karena banyak pembodohan di luar sana, ya kan para podcaster. Ya, guru bener kan gitu ya. Takutnya kan
Gitu bang, pada kena semua. Iya. Termasuk saya pernah kena mantannya. Iya. Cuman belum pengalaman buat kena. Iya, depan jadi curhat ini. Iya, udah sih. Terima kasih untuk para podcaster setia Ngopi Say. Itu aja untuk podcast kali ini. Kita akan lanjut lagi di next episode. Episode selanjutnya juga mungkin tentang Huskun lagi ataupun yang lainnya. Jadi disaksikan aja lagi ya. Jangan lupa tetap ngopi, tetap santuy, tetap jenggo. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.